kemarin ketika hari ya 1 minggu atau 3 hari sebelum kesini itu diminta, ya istilahnya nggak tahu bahasanya diminta atau ditunjuk atau pripun, Mas nanti yang pas di Pak Guru Yung jenengan yo Mas, siap. Nah saya karena merasa didhawuhi wong tua, didhawuhi orang tua, ya nggih Pak Haji siap. Walaupun yo rada gregeg karena nggak sepantasnya saya berdiri bicara di sini, apa malah kok ngandani jenengan. Jadi saya ngerasa nek kula ngandani jenengan ki bahasane kurang ajar. Ya, karena ini saya ngandani nggo awake dhewe wae, ya. Ya, jadi nggo ngandani nggo awake dhewe. Dene ditampi kalih jenengan alhamdulillah. Kalaupun ada yang baik itu bukan dari saya, ya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah mungkin jenengan pernah dengar ceramahnya Habib Novel, ya, bahwa menjadi orang atau menjadi asik, ya, menjadi asik itu kuncinya ada 2. Yang pertama yaitu bukan menjadi asikin. Nek menjadi asikin niku make asik ditambah in itu artinya masuk. Berarti kalau udah masuk asik nih Pak. Nah, makanya yang pertama yaitu la ilaha illallah, ya. Ketika kita sholat, kebetulan terima kasih Pak Haji karena Pak Haji Komar kemarin sempat ngandani Mas dengan nek sholat sing khusuk nggih. Ya, memang saya akui saya pribadi bukan sosok penyuluh agama yang bisa dibilang punya kecakapan agama yang mumpuni, ya, yang baik, yang ya kapabel. Tidak, saya masih dalam tahap belajar, saya masih dalam tahap istilahnya ya belajar mencari agama, ya mencari ilmu, ya. Karena apalagi saya punya tugas untuk syiar terutama, ya, syiar Islam. Jadi yo nek ngandani majelis taklim yo harus tahu. Ojo ngandani tok tapi gak pinter ngandani awake dhewe, ya, itu. Jadi yang pertama ketika kita la ilaha illallah, ketika kita sholat contohnya, ya udah mikirnya cuma Allah, jangan mikir yang lain. Allahu Akbar, ya mikirnya cuma sholat, aja mikir wah kok oporku piye, sandalku piye. Nah ini saya punya pengalaman. Jadi ketika itu saya sholat di Masjid Kaliungu karena mungkin kesusu dan lain sebagainya, kemerungsung, terus saya langsung sholat. Kebetulan sandal lupa nggak tak parkirkan. Begitu saya selesai sholat, alhamdulillah saya suruh diminta beli sandal lagi, sandalku hilang, alhamdulillah. Nah itu makanya ya karena saya udah mikir udah sholat, udah kepengen sholat, rak mikir sandal, tenang dalalai mikir begitu, kok kek sandalku hilang, ternyata tak boleh hilang, alhamdulillah. Kebetulan saya pas bawa uang, coba kalau pas gak bawa uang, wah bingung meneh, ya itu. Jadi yang pertama kuncinya adalah la ilaha illallah. Kita tidak ada Tuhan selain Allah. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, masku, mbak Yuku itu udah tahu ya. Jadi saya tidak perlu memberitahu ya artinya la ilaha illallah, ya itu jenengan udah ngertos. Terus yang kedua la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu maksudnya gimana? Ya saya bisa jadi P3K itu alhamdulillah ketompo tes. Dan itu bukan karena pintaran saya merasa saya masih dalam tahap belajar. Delalai saya beruntung, saya lolos ketompo tes, ya alhamdulillah, ya. Itu bukan karena pintaran saya dari segi agama kalah dibanding jenengan sedanten, ya. Terus yang berikutnya ini
satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, ini kebetulan diajarkan oleh ya masih ada kaitan yang kebetulan beliau pernah di daerah Kendal, ya jenengan bisa buka di surat Al-Isra ayat 7, ya sebagai penyuluh agama kita ngandani otomatis kita berbuat baik, in asantum. Jadi kalau kita berbuat baik insya Allah dibalas baik kok, ya dibalas dengan baik. Dan ketika kita berbuat tidak baik pun juga akan mendapat balasan yang tidak baik. Nah makanya monggo yuk kita itu penyuluh agama, yuk kita berbuat baik, kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jangan sampai yo pintar ngandani wong liya tapi ora pintar ngandani awake dhewe, ya. Ya urip itu yang pasti, urip itu jangan dipikir, dilakoni baik, ya. Saya ketika kumpul sama teman-teman, saya mungkin sering mendapat omongan, jane iso sirak mas, jane iso ora, ya, karena udah menikah. Ya itu la haula wala quwata illa billah. Saya hanya berusaha berbuat, ini belum menghasilkan, ya itu mungkin di satu sisi memang belum rezeki saya, ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Semakin lama saya di sini semakin beredek terus terang, ya. Jadi temannya juga semakin kurang ajar karena nyuwun sewu jenengan itu jauh lebih punya ilmu agama yang lebih dibanding saya. Cuman yang pasti mari kita sekali lagi berbuat baik, terus ya memasrahkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terutama saya dan teman-teman P3K di sini, ya itu ya dulu ibaratnya seperti apa, dulu bayarannya rak spiro, sekarang jadi spiroho, ya. Spiroho itu, nah makanya kan itu, ya itu bukan karena ya jadi ya itu semua kan karena Allah. Kita hanya berusaha, saya berusaha, Mas Ibad berusaha. Mas Ibad itu orang yang pintar, Mas Ari, Mas Farhi itu juga orang-orang yang pintar. Tapi kalau tanpa ada bantuan Allah, ya tidak akan, ya Pak Masud juga ya Pak, ya Pak Masud juga itu orang pintar, ya orang pintar. Karena apa? Beliau jadi ketua FKPAI, ya. Jadi jangan punya anggapan saya ada apa-apa sama Pak Masud. Enggak, saya memang ya memang kadang apa yang saya sampaikan mungkin tidak bisa diterima sama beliau, ya monggo enggak apa-apa. Itu ya enggak apa-apa. Loh iya. Nah, saya enggak curhat. Personal gitu. Ya, saya enggak curhat. Matune kenceng. Ya, saya nggak curhat. Pokoknya apa yang sudah terjadi di masa lalu ya sudah. Ya, kita sama-sama memulai dari nol. Ya, saya berusaha berbuat baik sama Pak Masud. Ya, dia sama semua. Nek dene Pak Masud orang berbuat baik pada saya ya monggo. Ya monggo ya. Itu pokoknya terserah beliau. Ya Pak, beliau coba aja sindir asami aku disindir. Kok balasnya lewat WA ya? Ya, seperti itu. Ya, kurang lebihnya itu aja yang dapat saya sampaikan. Ya intinya kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya pribadi terutama dan yang lebih khusus kepada jenengan sedanten. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.